saya menemukan satu kesimpulan. Saya tanya, kenapa di Norwegia dan Skotlandia, di Finlandia, kok bisa hukum diterapkan bisa dengan sebaik-baiknya? Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme, tidak ada anomali-anomali dalam penerapan hukum. Saya tanya, masyarakatnya religius atau masyarakatnya ateis? Ternyata mayoritas masyarakatnya ateis. Loh, orang ateis kok bisa lebih baik daripada kita yang religius? Itu pertanyaan saya yang sangat mendasar. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Urusan dunia diselesaikan di dunia secara sebaik-baiknya. Itu kata mereka. Mereka tidak mengenal surga, tidak mengenal neraka. Tapi dia urusan dunia, urusan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa diselesaikan sebaik-baiknya di dunia. Terakhir Kongres MK Sedunia di Madrid, baru 3 bulan yang lalu saya hadir. Saya diskusi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi 2 negara Skandinavia. Begini ceritanya. Dalam diskusi itu, saya menemukan satu kesimpulan. Saya tanya, kenapa di Norwegia dan Skotlandia, di Finlandia, kok bisa hukum diterapkan bisa dengan sebaik-baiknya? Tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme, tidak ada anomali-anomali dalam penerapan hukum. Saya tanya, masyarakatnya religius atau masyarakatnya ateis? Ternyata mayoritas masyarakatnya ateis. Loh, orang ateis kok bisa lebih baik daripada kita yang religius? Itu pertanyaan saya yang sangat mendasar. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Urusan dunia diselesaikan di dunia secara sebaik-baiknya. Itu kata mereka. Mereka tidak mengenal surga, tidak mengenal neraka. Tapi dia urusan dunia, urusan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa diselesaikan sebaik-baiknya di dunia. Tidak tahu nanti masuk surga atau masuk neraka, itu tidak tahu, karena nggak tahu mereka ateis, tapi semuanya diselesaikan secara sebaik-baiknya di dunia. Nah, di Indonesia apakah kita, kalau kita rusak-rusakan di dunia, nanti bertobat tapi akhirnya masuk surga? Itu apa itu? Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama introspeksi. Saya mempunyai pengalaman, Bapak Ibu sekalian, pada waktu Ketua Mahkamah Konstitusi mau membaca putusan, itu begini, ya Allah, ya Tuhan kami, kalau di antara kami bersembilan ada yang salah, ada yang khilaf, mohon maaf yang setulus-tulusnya, sebaik-baiknya. Karena saya membaca apa? Irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ngeri saya Bapak Ibu sekalian. Pada 3 bulan pertama menjadi hakim konstitusi Bapak Ibu sekalian, saya merasa passion saya tidak cocok jadi hakim konstitusi. Karena apa? Mengadili pilkada. Pada waktu mengadili pilkada, saya terbiasa membimbing skripsi, membimbing tesis, membimbing disertasi. Sudah biasa, ini bohong atau tidak bohong, apal. Ternyata saksi-saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi untuk bersaksi dalam pilkada, bohong semua di bawah sumpah. Gimana ini Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi, nation and character building. Kalau dari kacamata hukum namanya kultur hukum. Mari pada kesempatan bulan puasa kita kembalikan fitrah kita berhukum
di Indonesia hanya ada dua sebetulnya. Membuat hukum dan menegakkan hukum. Sudah ada simbolisasi yang harus kita pegang. Membuat hukum ada irah-irah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. DPR bersama pemerintah badan legislatif membuat undang-undang ada irah-irahnya atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga hukum itu, undang-undang yang dibuat itu tidak sekedar dipertanggungjawabkan kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, tapi harus dipertanggungjawabkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pada waktu menerapkan hukum. Hakim konstitusi, hakim Mahkamah Agung, sampai badan peradilan di bawahnya harus juga bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, kembali ke konstitusi, saya akan mulai begini. Kita diwarisi The Founding Fathers satu sistem yang luar biasa. Luar biasa The Founding Fathers. Kalau saya gambarkan secara sederhana, karena kuliah ini bisa 1 semester atau 2 semester, ini hanya 5 menit, saya mengatakan begini. Di sisi kanan ada sistem individualis kapitalis. Karena masyarakatnya adalah masyarakat yang patembayan. Di sisi kiri ada masyarakat paguyuban. Kemudian menghasilkan apa? Masyarakat paguyuban Indonesia terkenal dengan masyarakat gotong royong. Karena masyarakat gotong royong, maka sistemnya adalah sosialis. Ekstremnya ke komunis. Mereka dua-duanya sekuler. Indonesia diambil yang baik. Nanti Pak Mahfud bisa menjelaskan itu. Karena saya satu tim sering mengajar bersama Pak Mahfud. Indonesia ngambil yang baik di sini dan ngambil yang di sini, ditambahi sila pertama Pancasila. Namanya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sekuler, di sini sekuler, di Indonesia disinari oleh sinar ketuhanan yang Maha Esa. Selamat datang Pak Mahfud. Baru saja saya sebut beliau rawuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Indonesia The Founding Fathers memilihkan Indonesia adalah negara hukum. Oke, negara hukum. Jadi semua diatur melalui hukum. Hukum dibangun secara demokratis. Jadi Indonesia negara hukum, negara demokratis, ditambah satu lagi, yang berketuhanan, yang berkebudayaan. Jadi hukum di Indonesia atau bangunan bernegara di Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Itu yang harus kita praktekkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi lebih baik dari yang dipraktekkan di negara-negara Eropa, di negara sosialis apalagi komunis. Kenapa dalam praktek kita begini Bapak Ibu sekalian? Mari kita pada kesempatan puasa ini introspeksi. Kita mempunyai komitmen yang sama.